Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, di sini kita akan memulai kuliah kita pada hari ini, yaitu percobaan faktorial dalam rancangan acak lengkap. Oke, percobaan faktorial dalam rancangan acak lengkap. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan pada kuliah minggu lalu, bahwasanya rancangan acak lengkap itu merupakan percobaan yang dilakukan yang kondisi lingkungannya itu adalah homogen. Misalnya penelitiannya itu dilakukan di laboratorium, di rumah kaca, dan memang kondisinya itu yang benar-benar sudah sama gitu. Jadi kalau dia itu sudah sama, ya kita anggap tidak ada faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi terhadap percobaan yang akan dilakukan. Jadi dalam hal ini, rancangan acak lengkap faktorial A kali B adalah rancangan acak lengkap yang terdiri dari dua peubah bebas, ya, atau dua faktor. Kalau minggu lalu itu adalah rancangan acak lengkap non faktorial. Ya, non faktorial berarti satu faktor. Ya, kita mau melihat misalnya pengaruh bahan organik. Bahan organik itu seperti pupuk kandang, kotoran sapi, jerami, tandan kosong kelapa sawit. Nah, kita mau melihat itu faktor bahan organik saja. Jadi hanya satu faktor. Nah, sedangkan yang ini faktorial. Ya, ini adalah faktorial yang berarti bahwasanya penelitian ini itu ada faktor A dan ada faktor B. Ya. Dalam rancangan acak lengkap yang terdiri dari dua peubah bebas atau faktor, dalam klasifikasi silang yaitu faktor A yang terdiri dari A taraf. Maksudnya di sini nanti A itu ada memiliki taraf lagi, taraf 1, taraf 2, taraf 3 dan seterusnya. Dan faktor B yang terdiri dari B taraf. Dan kedua faktor tersebut diduga saling berinteraksi. Nah, ini pengertian daripada yang faktorial. Ya, faktorial yang kita bahas di sini adalah dua faktor. Nanti ada juga yang 3 faktor. Tetapi pada kesempatan ini kita hanya membahas yang 2 faktor. Nah, faktor itu sama dengan perlakuan. Berarti perlakuan A, perlakuan B. Perlakuan A dengan sekian taraf, perlakuan B dengan sekian taraf. Nah, kemudian apa arti taraf? Itu mengacu pada beberapa perlakuan di dalam satu faktor. Maksudnya di sini adalah faktor A atau perlakuan A itu nanti memiliki berapa taraf dia? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitu juga faktor B. Nah, inilah dia tarafnya, ya. Itu yang dimaksud dengan beberapa taraf. Nah, percobaan faktorial yaitu merupakan melibatkan lebih dari satu faktor. Perlakuan merupakan kombinasi taraf-taraf dari faktor yang terlibat. Nah, faktorial penuh merupakan seluruh kombinasi dicobakan. Jika percobaan dua faktor A dan B dan pada faktor A memiliki A taraf serta pada faktor B memiliki B taraf, maka banyaknya perlakuan adalah A kali B. Maksudnya tarafnya itu tadi dikombinasikan. Ya, tarafnya itu dikombinasikan sehingga terdapatlah beberapa perlakuan. Nah, ini sebagai satu contoh, ya. Ini sebagai satu contoh di mana percobaan melihat pengaruh bahan organik dan pupuk SP36. Faktor pertama adalah bahan organik dengan 4 taraf, yaitu B0, ini kita kasih simbol B karena dia bahan organik. Ini bebas ya, kita buat simbolnya, tetapi lebih bagus simbol itu menunjukkan apa yang kita lakukan. Nah, B0 itu tanpa bahan organik, B1 100 gram bahan organik, B2 200 gram, B3 300 gram. Nah, kemudian faktor kedua itu adalah dosis pupuk SP36 yang terdiri dari 3 taraf, yaitu S0 tanpa aplikasi, S1 10 gram, S2 20 gram pupuk SP36. Nah, sehingga di sini diperoleh tadi disampaikan tadi A kali B. Kombinasi itu adalah 1, 2, 3, 4 pada bahan organik, 4 kali 3 sama dengan 12 kombinasi perlakuan.
Nah, kalau diulang 3 kali, maka di sini 12 kali 3 sama dengan 36 buah perlakuan. Nah, jadi ini kalau kita lakukan percobaan, kita tentukan nanti letak-letaknya 1 sampai 36. Berarti ada 36 unit percobaan, di mana di dalam peletakannya di lapangan itu, ini biasanya ini saya ini simbol-simbol tadi belum saya rubah ya. Ini ada 36. Jadi simbol-simbol ini kita letakkan sesuai dengan simbol yang tadi. Kalau kita di sini adalah B0 S0, nah kemudian B1 S1, kemudian ini, nah ini dikombinasikan ya, B0 S0, B0 S1, B0 S2, kemudian B1 S0, B1 S2, B2 S0 dan seterusnya, sehingga nanti terdapat adalah 12 kombinasi perlakuan. Nah kemudian ini kita acak di lapangan ya. Semua itu kita acak di lapangan, tetapi di sini tentukan yang mana ulangan 1, perlakuan yang mana ulangan 1, supaya nanti begitu Anda mengambil data ini tidak menjadi salah ya. Seperti ini dekat ya, V2 N3, V2 N3 dekat ya, dekat. Jadi ini yang mana ulangan 1, nanti dikasih kode pada masing-masing perlakuan itu, pada masing-masing label penelitian itu Anda kasih kode yang mana ulangan 1, mana ulangan 2, mana ulangan 3, supaya nanti Anda ngambil data itu menjadi tidak salah. Nah, jadi pengaruh utama dari perlakuan itu kita mau lihat. Jadi pada penelitian yang faktorial ini kita bisa memperoleh pengaruh utama dari masing-masing tunggal perlakuan. Misalnya tadi bahan organik, pengaruh tunggalnya bagaimana. Nah, kemudian nanti akan kita peroleh itu pengaruh kombinasi atau interaksi antara A dan B, ada nggak pengaruhnya? Nah, kalau kita lihat di sini, itu interaksi ini bisa interaksi positif, bisa interaksi negatif ya. Misalnya kalau dalam pada diri kita itu, kita kerjasama dengan orang lain, tidak selamanya itu memberikan motivasi kepada kita, tetapi ada kalanya interaksi dengan orang lain itu menjadi nambah malas. Ada sekarang nggak ada yang tidak ada pengaruh ya, kerjasama kelompok misalnya seperti itu, kerjasama sama yang lain itu tidak menunjukkan kalau itu selalu itu adalah positif. Terkadang ada orang itu dia kerja sendiri, dengan dia kerja sendiri itu dia bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Ada kalanya itu harus dengan adanya bantuan orang lain baru selesai. Jadi di sini kita lihat apakah itu pengaruh positif atau pengaruh negatif kehadiran daripada faktor yang lain itu. Nah, itu sebagai umpamanya ya. Jadi di sini kalau dari grafik ini kita lihat, kalau ini sama-sama B0 ini artinya tanpa aplikasi ya. B1 ini dengan aplikasi. Kalau memang sama-sama dia meningkat antara diberi dan tak diberi, berarti tidak ada interaksi, tidak ada pengaruh. Sedangkan kalau kita di sini ada interaksi, ya, dengan adanya faktor A, itu tanpa dikasih B0, tanpa dikasih perlakuan B, itu dapat meningkatkan pertumbuhan. Misalnya kalau kita ambil pertumbuhan, tapi kalau ini meningkat dia kasih perlakuan A, maka si B akan turun. Jadi ada interaksi, tapi interaksi negatif atau interaksi positif di sini. Ya, kemudian kalau kita lihat gambar berikutnya ini seperti ini. Ada interaksi, tapi ini adalah interaksi negatif. Yang ini yang negatif ya. Kalau ini ada perlakuan ini meningkatkan B0 ya, meningkatkan B0. Pengaruh interaksi antara faktor A dan faktor B. Ini faktor A, ini adalah B. Jadi ada si A, si B0 ini meningkat, si B1 ini turun. Nah, jadi di sini boleh kita lihat model linear untuk dua faktor dengan rancangan acak lengkap adalah sebagai berikut ya. Ini bisa kita lihat rata-rata daripada populasi, nanti akan kita lihat di dalam penerapannya. Nah,
Ini adalah gambaran tabel data. Ini boleh ya. Jadi dalam Anda menjawab suatu soal itu, menyikapi suatu soal itu, mengolah data atau mengolah data, ini harus Anda perhatikan. Ini V1, V2, V3. Ini N. N, ini ulangan. Ini ulangan. Nah, ini jadi ini dia buatnya seperti ini ulangannya. Di samping ulangannya. V1 ulangan 1, N1. N ya. Jadi ini dia kemari. Nah, kemudian ini ulangan ini ulangan ini. Nah, jadi ini bisa tergantung. Nanti kalau Anda lihat lagi buku lain, Anda harus bisa cermat. Di mana posisi ulangan, di mana diletakkannya posisi perlakuan. Ya. Nah, kemudian seperti minggu lalu juga ini menghitung dalam pelengkapan faktorial ini, menghitung ada faktor koreksi sama persis dengan yang minggu lalu. Nah, kemudian kuadrat total. Nah, kuadrat faktor A, kuadrat faktor B, dan kuadrat interaksi serta kuadrat galat. Nah, ini nanti akan saya jelaskan dalam bentuk soal supaya lebih mudah. Nah, ini di dalam daftar sidik ragam. Kalau Anda paham di RAL non faktorial kemarin, maka di sini tidak jadi masalah. Karena hampir sama, tetapi di sini ada A, B, A kali B. Ya, jadi ini yang membedakan nanti antara RAL non faktorial dengan yang faktorial. Nanti akan saya jelaskan ini dalam bentuk soal. Ini pembacaan tabel, F tabel 0,05, 0,01. Nanti akan kita bahas juga ya. Nah, ini contoh soal. Ini yang akan saya jelaskan, contoh soal. Suatu penelitian yang dilakukan di rumah kaca dengan menggunakan rak rancangan acak lengkap faktorial yang terdiri dari dua perlakuan, yaitu dosis asam humat dan cendawan mikorija dengan 3 ulangan. Di mana dari keterangan ini kita dapat melihat faktor pertama yaitu asam humat dengan 3 taraf, yaitu H0 20 mili, H1 40, H3 60 per bibit. Kemudian faktor kedua yaitu cendawan mikorija, itu 4 taraf dikasih simbol C tanpa mikorija, C1 25, 50, 75. Nah, kemudian di sini sehingga diperolehlah 3, ini 3, 1, 2, 3 kali 4, ini 4. Nah, kemudian kali 3, tadi disampaikan 3 ulangan. Sehingga didapatlah itu 3 kali 4 kali 3 sama dengan 36 plot perlakuan. Nah, jadi kalau kita lihat ini tadi dari 2 perlakuan ini diperolehlah 3 kali 4 itu ada 12 kombinasi perlakuan. Ini contohnya adalah ini. Ya. Jadi kombinasi perlakuannya itu adalah ini misalnya ya. Oh, ini salah simbol, ada salah. Jadi di situ ada terdapat 12 kombinasi perlakuan. Jadi 12 kombinasi perlakuan itu apa? H1C0, H1C1, H1C2, H1C3. Jadi terdapat 4. Nah, kemudian H2C0, kalau kita lihat di sini H1 C0, kemudian H1 C1, kemudian H1 C2, kemudian H2 C0,
H1 di sini, H1 C0 C2, satu lagi H1 C3, H2 C0, kemudian H2 C1, H1 C2, ini juga masih tetap H1 ya, ini H1, H1, H2, baru kemudian H2 C3, yang terakhir itu H3 C0, H3 C1, kemudian H3 C2, yang terakhir itu adalah H3 C3. Jadi terdapat ini, kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inilah kombinasi ya, inilah kombinasinya. Kombinasinya. Jadi kemudian kita lihat di sini A0, H0, ini H0 C0, H0 C0. Nah ini kita lihat tadi, kalau Anda lihat yang di atas, ini ulangannya di sini ya, ulangan 1, 2, 3. Ini perlakuan, ini perlakuan 1, 2, 3. Nah tetapi yang saya kasih contoh ini ulangannya di sini. Kemudian ini kombinasinya langsung saya masukkan ya, langsung saya masukkan, itu ada 12 kombinasi dengan data pengamatan adalah sebagai berikut ya. Ini adalah data pengamatannya. H0 C0 itu 18,50. Ini kemudian ini dan seterusnya. Nah, ini tampilan yang kedua, ini juga boleh ya. Ini saya coba supaya tidak payah menjumlahkannya, ulangan 1, 2, 3. Nah ini A0 C0 C1 C2 C3 ya. Nah ini A1 C0 C2 C3. Ini ada perbedaan simbol sedikit yang saya buat tadi. Ini sebenarnya A, kalau kita lihat itu tadi, ini jadi A ya, ini jadi A. Berarti ini A, asam ya, saya yang salah membuat simbol mungkin ini. A, biar tidak rancu ya, biar nggak jadi bingung. Ini juga demikian, dirubah menjadi A, semua simbolnya menjadi A. Nah kemudian tadi ada seperti untuk mempermudah di dalam pelaksanaan ini, itu dibuat tabel Dwi-Kasta 2 arah. Ini adalah data yang kita peroleh dari total 45, 56,5, kita pindahkan kemari 45. Ini A0 C0 ya, A0 C0 itu totalnya 45. Kalau kita lihat ini benar, A0 C0 itu 45. Kemudian A0 C1 itu 56,5. A0 C1, A0 C1 ya, A0 C1 itu 56,5.
Kemudian A0 C2. Ini lihat A0, kemudian ini C2. 57,7. A0 C2 57,7. Jadi total ini dipindahkan ke dalam tabel Dwikasta ini tadi, tetapi simbolnya Anda perhatikan, jangan salah meletakkan angka. Ya, misalnya di sini A1 C0, A1 C0, A1 C0. Maka totalnya adalah 64,40. A1 C0 64,40. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke ngolah data FK. FK total. Ya, total ini ambil dari data ini juga boleh. Ini di sini totalan ini Anda totalkan, maka hasilnya juga ini. Kalau ini Anda totalkan juga ini akan kita peroleh. Ya, 759,70. Ini juga kita peroleh dari sini tadi, 759,70. Apabila angka total di sini tidak sama dengan total yang di sini, berarti datanya salah Anda jumlahkan. Jadi koreksi benar-benar, perhatikan benar-benar. Ya. Ini sama seperti yang minggu lalu, dikuadratkan kemudian dibagi. Perlakuan A tadi, perlakuan A atau B kali A kali 3 ulangan. 4 kali 3 kali 3 ulangan. Nah, kemudian tadi kita lihat ini 3, 4. Nah, kemudian bagi 36. Jadi total tadi semua adalah 36, dapatnya ini. Total untuk JK total ini semua kita kuadratkan sama seperti minggu lalu juga datanya. Semua dikuadratkan, kuadrat. Ini dikuadratkan, ini semua dikuadratkan sampai batas ini. Semua ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 dikuadratkan. Ya. Kemudian dikurang FK. Dikurang FK yang Anda cari tadi. Ya, dapatlah hasilnya ini. Nah, kemudian JK perlakuan. JK perlakuan ini total daripada ini, ya, total ini dikuadratkan masing-masing, kuadrat. Karena ini perlakuan. Ini totalnya. Ini totalnya. Jadi ini yang ditotalkan, bukan yang di bawah, ya. Yang kemarin itu yang di RAL non faktorial ada yang totalnya di bawah. Berarti yang Anda totalkan itu adalah ulangannya, bukan perlakuannya. Nah, ini di sini dia ya. Ini masing-masing dikuadratkan. Masing-masing dikuadratkan dibagi 3. 3 ini adalah R. R itu adalah ulangan. Ya, dibagi 3 dikurang FK. Hasilnya adalah ini. Untuk memperoleh JKA, lihat ini A0, A1, A2. Ya, A0, A1, A2. Kemudian ini ditotalkan. Ini totalnya, ini totalnya, ini totalnya. Ada 3 totalnya. Jadi ini yang dikuadratkan, kuadrat. Ya, jadi di sini 205 kuadrat per C kali R. Di sini saya buat C kali R. Jadi C kali R itu istilahnya gini, kalau per ini adalah yang bukan dia. Kalau tadi yang kita cari adalah A, maka pembaginya C dan R. Ya, jadi 4 dikali R3 itu adalah 12. 12 sehingga hasilnya adalah ini, dikurang FK. Nah, kemudian JKC, ya, JKC itu yang Anda kuadratkan itu ini. Ini 175 totalnya ini juga ini ya, ada 4. 1 2 3 4 yang dikuadratkan. Ya, ini dikuadratkan 1 2 3 4 dikuadratkan. Pembaginya itu adalah A tadi 3 taraf dikali 3 ulangannya. Ya, A kali R dikurang FK.
Jadi di sini setelah ini dikuadratkan dibagi 9 dikurang FK, hasilnya adalah ini. JK interaksi A kali C. Ya, A kali C. Ini yang dikuadratkan adalah ini semua. Yang di dalam kotak ini. Totalnya jangan, ya, ini aja. Ya, ini semua dikuadratkan. 45 kuadrat 56,5 kuadrat, 57,7 kuadrat, 46,7 kuadrat, begitu seterusnya sampai nanti Anda kuadratkan 65,6 kuadrat. Ya, jadi di sini A kali C. Kalau A kali C, yang kita cari A dan C, berarti pembaginya adalah R. Ya, karena Anda cari adalah A kali C. Setelah ini dikuadratkan, pembaginya R, dikurang JKA, ambil ini tadi, dikurang JKC, ambil ini tadi, dikurang FK. FK dari atas, ya, ini yang FK. Maka hasilnya adalah ini. Untuk JK sisa, ini kita lihat sama JK total dikurang JK perlakuan. Ya, JK total dikurang JK perlakuan. Ini lebih mudah. Karena di sini JK perlakuan ini hasil ini sama. Apabila ini JKA, JKC, A kali C ini Anda jumlahkan, hasilnya akan ini sama. Makanya di sini saya buat JK total dikurang JK perlakuan atau JK total dikurang JKA dikurang JKC dikurang JKA kali C, hasilnya adalah ini. Ini cara perhitungannya. Nah, kemudian kita buat daftar sidik ragam. Ini tabel di atas ini sama persis seperti yang minggu lalu. Sumber keragaman SK, DB derajat bebas, ini jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung ini ya. Kemudian ini F tabel 5%. Nah, kemudian 0,01% atau 1% di sini ya. Jadi DB ini sama, ini peroleh dari 2 tambah 3 tambah 6. 2 tambah 3 tambah 6 itu 11. Tadi ambil JK perlakuan dari yang kita dapat tadi, JK perlakuan ini dipindahkan kemari. Nah, seperti kemarin terus ya. Ini sama seperti yang kemarin. Nah, nanti silahkan Anda cermati. Di sini kalau kita lihat JKA kali C, ini 3 kali 2. 3 kali 2. Ini ya. 3 kali 2 sama dengan 6. JK sisa, ini 35. 35 dikurang perlakuan 11. Dan jadi 24. Karena ini kalau kita totalkan ini adalah 11. Ya, 11. Makanya tadi langsung aja. DB perlakuan atau DB ini semua boleh. Nah, ini hasil hitungan kita tadi dipindahkan kuadrat tengah. Untuk memperoleh kuadrat tengah, JK dibagi 11 kalau di sini bagi DB, maka hasilnya ini. Kalau ini bagi 2, ini bagi 3, ini bagi 6, ini bagi 24, hasilnya adalah ini. Nah, untuk F hitung juga sama, semua berfokus ke galat ya, ke galat, ke sisa. Ini kurang bawah ya, sedikit ini kurang bawah. Ya, ini sih kurang bawah. Jadi ini sisa. Jadi 33,6 dibagi 6,39, hasilnya ini 5,25. Hasilnya ini dan ini ya. Ini tadi coba saya lihat di tabel, ini sepertinya masih kita lihat. Nah, kalau 20,60 ini KT-nya, kalau F hitung lebih besar dari F 5% atau lebih besar dari F 1%, maka dia adalah sangat nyata. Sangat nyata itu kita kasih bintang 2. Nah, kalau F hitung di bawah F 5% dan 1%, seperti ini contohnya, 2,51. Sedangkan di tabel 3,05,
4,82. Berarti ini adalah tidak nyata. Ini juga tidak nyata karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Nah, ini keterangan yang tadi saya sampaikan. Kalau dia nyata lebih besar dari 0,05 dikasih bintang 1. Kalau dia sangat nyata lebih besar dari 0,01 tadi dikasih bintang 2. Jadi cara melihat tabel ini supaya bisa melihat tabel, lihat DB-nya. DB Anda mau melihat mana? Ya. Anda mau melihat mana? Kalau ini tadi masih ada kesalahan karena sini tadi masih 22. Nah, cara melihatnya 2,24. 2,24. Jadi kita lihat ini 24. Ini coba lihat 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ya. Kemudian 2. 2-nya lihat ke samping. DB ini 2. Lihat galat. Ya, ke bawah itu galat. 2, 24. Jadi, apa yang mau Anda cari? 2. 24. Ini ada kalau kita besarkan. Oke. 2,24. 3,4. Ini kalau kita baca 3,4 dan 5,61. Jadi ini adalah untuk yang di atas adalah untuk F tabel 5%, yang di bawah ini adalah untuk F tabel 1%. Jadi kita pindahkan 3,4 dan 5,51. Di sini kita pindahkan, ya. Ini tadi saya ada apa? Tadi DB-nya ini saya buat masih 22. Jadi masih ada kesilapan. Jadi tabel ini nanti di sini dirubah, ya, dirubah. Ini nggak bisa langsung dirubah karena tadi sudah saya permanen. Jadi nanti di sini kita rubah 3,44, 5,71. Sesuaikan dengan tabel ini tadi. Dipindahkan, ya. Dipindahkan ini 5,4 dan 5,6. Ya, 5,44 dan 5,6. Di sini dia 5,6. Ini ada salah tulis, ya. Jadi nanti sesuaikan masing-masing. Kalau ini 11,24. Jadi kita lihat 11, ini 11. Nah, lihat 11. 24 ke bawah. Nah, ini dia. Ini 24, ini ke sini dia. 11